Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan sedekah dapat menghapuskan setiap dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita tentu memiliki dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melihat orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi di hadapan manusia, mungkin di pandangan kita orang tersebut sangat soleh, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pasti sebagai sosok manusia, dia pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Majah rahimahullah pernah menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Yang artinya bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum." Yang artinya, demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seandainya kalian tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kalian tidak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian semuanya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka semuanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan termasuk fitrah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kita untuk bertaubat kembali kepadanya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga fitrah ini, lalu mengikuti para al-anbiya wal mursalin, dan nabi yang terakhir adalah pemimpin seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang Allah terima kebaikannya dan menggugurkan keburukan-keburukannya, lalu memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Baik sedekah itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sedekah sebagai sebab diampuninya dosa dan maksiat serta dihilangkannya kejelekan-kejelekan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 yang artinya, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, dan laki-laki serta perempuan yang sabar. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita akan keajaiban sedekah ini. Imam At-Tirmidzi rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara." Yang artinya bahwa sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang yang bertaubat dan mengganti semua amal keburukannya yang telah dilakukannya dengan amal-amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin." Dan mereka itulah orang-orang yang diganti kejahatan mereka dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-70, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Yang artinya, mereka itulah yang diganti kejahatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat ini menggambarkan tentang amat luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, dia akan menerima taubatnya seberapapun dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Entah itu dosa yang luar biasa atau dosa-dosa yang sepele. Entah itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika kita sedang merasakan kegalauan, keresahan, dan kegelisahan karena berbagai masalah yang sedang menimpa kita, ini merupakan tanda bahwa hidup kita banyak bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Karena ciri dari dosa adalah hati yang tidak pernah tenang, selalu resah, selalu gelisah, selalu tidak nyaman dan tentram, serta takut diketahui oleh orang lain. Maka bertaubat dengan jujur adalah solusinya, serta dengan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali manfaat yang akan didapat ketika kita mau menyedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik bagi kalian. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara." Bahwa sedekah bisa menghapuskan dosa seperti halnya air memadamkan api. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semakin kuat dan semakin dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bersih kita dari dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati akan semakin tenang, jiwa semakin tentram karena kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu akan ada jalan keluar dari persoalan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi dari setiap permasalahan kita.
Kemudian kita akan mendapatkan banyak rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan yang tidak diduga ataupun tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir serta mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Talaq ayat kedua yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan kajian ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta memberikan manfaat untuk kita semua buat bekal hidup di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى العاصمة ورزقي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.